Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali, seluruh orang tua di saluran Sobat Sehat Penyakit Dalam, bersama saya, Dr. Irfan Ali. Bagaimana kondisi kebugaran Eyang, Bapak dan Ibu sekalian yang teramat saya muliakan? Semoga batin Anda selalu diselimuti rasa damai yang mendalam, serta kesehatan berkah. Coba saya mau bertanya dari hati ke hati. Seberapa sering Bapak dan Ibu merasa cemas dan tidak percaya diri akibat aroma badan yang asam berlebih? Banyak orang mendadak geger karena isu bahwa mengonsumsi daun pagar seperti kemangi bisa bikin pencernaan rusak dan memicu serangan asam urat di persendian. Anggapan menakutkan ini membuat para sepuh menjauhi daun herbal murah ini, lalu beralih menggunakan deodoran kimia atau pembersih buatan setiap hari. Padahal bau keringat menyengat dan sendi kaku yang dialami lansia bukanlah hal wajar akibat penuaan, melainkan tanda bahaya dari dalam. Saya teringat kisah nyata seorang dokter spesialis yang terkejut menyaksikan perubahan pasien lansianya yang berusia 65 tahun. Pasien yang tadinya mengeluh, lututnya kaku sulit ditekuk, serta badannya berbau asam menusuk, mendadak kembali bugar dengan persendian lentur dan napas yang sangat segar. Seluruh keajaiban medis ini terjadi murni setelah beliau rutin mengunyah daun kemangi mentah yang dipadukan dengan teknik pengolahan tepat. Rangkaian fakta biologis ini terangkum dalam tayangan Geger kita hari ini. Hari ini, saya akan membuka seluruh rahasia pengolahan bahan lokal ini secara tuntas, tanpa ada yang disembunyikan. Tolong cermati pembahasan pada bab keempat nanti, karena di sana ada petunjuk rahasia mengenai takaran mikroterapi internal yang paling aman bagi organ cerna Eyang. Sebelum kita mengalir lebih jauh, membedah rahasia kesehatan gratis ini, mari kita jabat tangan hangat dengan menekan tombol subscribe sekarang juga di layar gawai Anda. Nyalakan pula lonceng pemberitahuannya sebagai bentuk dukungan emosional agar saluran Sobat Sehat Penyakit Dalam bisa terus hidup membagikan ilmu manfaat bagi seluruh lansia di pelosok Indonesia. Mari kita simak pemaparan lengkapnya dengan hati yang lapang dan tenang. Selamat datang bagi Bapak dan Ibu sekalian yang teramat saya muliakan dimanapun berada. Mari kita duduk santai bersama di teras rumah yang teduh sembari menikmati ketenangan hari yang damai ini. Saya ingin mengajak kita semua mengobrol dari hati ke hati mengenai apa yang sebenarnya sedang terjadi di dalam jaringan sirkulasi darah dan organ dalam tubuh kita. Seiring bertambahnya usia senja yang menua, melewati angka kepala 60 tahun ke atas. Bapak dan Ibu yang saya sayangi, saat usia kita melangkah melewati angka senja 60 tahun ke atas, seluruh sistem kompor pembakar energi tubuh kita, apinya mulai mengecil. Melambatnya kompor metabolisme di dalam tubuh orang tua ini berbanding lurus dengan menurunnya kemampuan ginjal dan hati dalam membuang sisa zat racun. Akibatnya, sisa pembakaran tubuh yang bersifat asam menumpuk pekat di dalam aliran darah Anda sepanjang hari. Mari kita gunakan sebuah analogi sederhana agar kondisi organ dalam tubuh Bapak dan Ibu ini menjadi sangat mudah dibayangkan di dalam pikiran kita semua. Coba bayangkan, sebuah saluran pipa air limbah di dapur rumah yang dipenuhi endapan minyak membeku dan kerak kapur kotor. Ketika air asam dipaksa mengalir melewati pipa yang menyempit tersebut, saluran akan mengeluarkan bau busuk menyengat dan keraknya makin menebal kaku. Kondisi pembuluh darah dan jaringan sendi pada tubuh Bapak dan Ibu memiliki keadaan yang teramat mirip dengan saluran pipa tersumbat kerak kotoran tersebut. Tingkat keasaman darah yang tinggi membuat cairan keringat merembes keluar, membawa aroma asam yang menyengat di kulit. Di saat yang bersamaan, endapan kapur racun metabolisme mengkristal di dalam rongga sendi lutut, sehingga lutut menjadi kaku, tegang, dan terasa nyeri menusuk. Penumpukan racun asam ini pada akhirnya akan merusak kualitas istirahat tidur malam Bapak dan Ibu sekalian, karena badan terasa tegang dan panas. Ketika terbangun di siang hari, pasokan energi rasanya tersedot habis, meninggalkan rasa letih lesu pada otot-otot tubuh. Kondisi fisik yang tidak nyaman ini memicu rasa cemas mendalam, membuat Eyang kurang bersemangat menjalani masa senja
karena didera ketakutan akan rasa sakit menahun. Banyak orang tua mencoba menutupinya dengan menyemprotkan deodoran kimia secara berlebihan ke permukaan kulit. Padahal, tindakan meredam bau dari luar tanpa memperbaiki tingkat keasaman darah dari dalam hanyalah usaha sia-sia yang justru menumpuk racun kimia baru di pori-pori kulit eyang. Kita membutuhkan bantuan nutrisi alami dari bumi yang mampu mengubah sifat darah kental asam menjadi basa segar secara halus dan aman. Lalu bagaimana cara kita meluluhkan deposit gapur di persendian serta melenyapkan bau badan asam tanpa perlu ketergantungan pada bahan kimia buatan? Tuhan yang Maha Pengasih ternyata sudah menyediakan penawar luar biasa di dalam kesederhanaan daun kemangi mentah. Bahan olahan yang sering dianggap sebagai daun pagar biasa ini menyimpan kekayaan nutrisi murni dari bumi yang diciptakan, khusus dengan harga murah untuk manusia. Mari kita bedah kandungan ilmiah dari daun kemangi mentah. Ini berdasarkan data penelitian kesehatan modern, menggunakan bahasa obrolan sehari-hari yang gampang dipahami. Di dalam helai daun kemangi segar, tersimpan kekayaan zat hijau daun atau klorofil murni, minyak atsiri, eugenol, senyawa flavonoid, serta mineral basa tingkat tinggi. Kombinasi nutrisi murni ini bekerja laksana cairan pembersih sirkulasi darah paling ampuh. Di tingkat sel tubuh lansia, zat klorofil dan mineral basa dari mengunyah daun kemangi mentah bekerja secara sangat cerdas mengubah sifat derajat keasaman darah eyang. Darah yang tadinya terlalu asam pekat akan dinetralkan menjadi basa segar secara bertahap. Ketika sifat darah berubah menjadi basa, deposit kapur dan kristal racun yang mengendap di rongga sendi lutut akan terlarut cair, sehingga sendi kaku menjadi kembali lentur. Di saat yang bersamaan, minyak atsiri eugenol di dalam daun kemangi mentah bertindak sebagai pembasmi kuman alami dari dalam saluran darah dan kelenjar keringat. Eugenol akan menghentikan perkembangbiakan bakteri pemicu bau busuk, sehingga keringat yang keluar dari pori-pori kulit berubah menjadi bersih dan bebas. Dari aroma asam menyengat, bau badan eyang akan hilang seketika, secara alami tanpa bantuan deodoran buatan pabrik. Selain meluluhkan kapur sendi dan membersihkan bau badan, senyawa aktif di dalam daun kemangi mentah juga memiliki daya hantar yang kuat untuk menenangkan sistem persarafan pusat. Nutrisinya bekerja merelaksasi serat otot pembuluh darah, memicu kelancaran sirkulasi, serta ampuh menstabilkan produksi hormon stres atau kortisol di dalam dada. Ketika hormon stres diredam, ketegangan fisik mengendur dan batin terasa sangat tentram. Saya ingin mengingatkan dengan penuh penekanan mengenai pentingnya memilih jenis daun kemangi yang benar-benar murni, segar, dan dimakan secara mentah setelah dicuci bersih. Tolong, jangan pernah memasaknya terlalu layu atau mengonsumsi olahan ekstrak buatan pabrikan industri yang sudah dicampur pengawet kimia. Keaslian dari helai daun kemangi segar langsung dari alam adalah kunci utama datangnya berkah kesembuhan sejati bagi kita. Saya sangat memahami kalau di dalam hati kecil Bapak dan Ibu sekalian pasti muncul rasa khawatir atau takut jika mengonsumsi. Daun kemangi mentah bisa memicu perut kembung atau rasa perih di lambung. Rasa takut itu adalah hal yang sangat wajar karena sistem pencernaan orang tua memang sudah mengalami penurunan kekuatan alami yang sensitif. Tenangkan hati Bapak dan Ibu yang saya sayangi, karena bahan ini bekerja sangat aman jika beraturan. Kesembuhan yang penuh berkah hanya akan bisa kita dapatkan jika kita menjaga kedisiplinan pada aturan dosis yang sangat kecil serta ketepatan waktu konsumsi harian. Kunci rahasianya adalah tidak memakannya dalam porsi menggunung yang berlebihan, melainkan menggunakannya dalam takaran mikro sebagai lalapan penyegar darah. Mari kita siapkan panduan takaran detail dan sangat visual agar mudah dipraktikkan langsung di dapur rumah Anda. Ambillah 7 hingga 10 lembar daun kemangi segar yang masih muda, lalu cuci bersih di bawah air mengalir untuk menghilangkan debu tanah. Kunyalah 7 lembar daun kemangi mentah ini secara perlahan sampai halus di dalam mulut sesaat sebelum Bapak dan Ibu menyantap sarapan pagi harian. Proses mengunyah langsung di mulut akan melepaskan enzim alami dan minyak atsiri eugenol secara utuh untuk diserap oleh kelenjar liur.
Proses kerjanya di dalam lambung dan usus halus akan berjalan sangat lembut karena zat klorofilnya langsung menetralisir keasaman lambung tanpa memicu rasa mulas. Penyerapan gizi basa akan segera disalurkan ke pembuluh darah untuk menyapu sisa kotoran, metabolisme. Dengan kondisi perut yang tetap nyaman, nutrisi pelumpuh kapar sendi ini bisa bekerja maksimal mengalir ke seluruh jaringan tubuh Bapak dan Ibu sekalian di rumah. Namun di tengah penjelasan yang penuh manfaat kebaikan ini, saya wajib menyampaikan sebuah disclaimer medis dengan tulus dan penuh rasa tanggung jawab sebagai dokter. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, kondisi fisik setiap orang tua di dunia ini diciptakan sangat unik dan memiliki riwayat kesehatan harian yang tidak sama. Kita harus selalu bijaksana dalam menerapkan setiap metode penyembuhan harian demi menjaga keselamatan fisik jiwa. Jika di antara Bapak dan Ibu saat ini kebetulan sedang berjuang melawan penyakit kronis tahap lanjut yang cukup berat, seperti gangguan fungsi gagal ginjal pada stadium akhir yang ketat, membatasi cairan dan mineral, tolong lewati bab konsumsi internal ini. Silakan lewati bagian diminum ini dan pilihlah metode pengobatan dari luar pada bab berikutnya yang memiliki tingkat keamanan teramat tinggi dan bebas efek samping pada perut. Kini kita melangkah masuk ke dalam bagian yang paling saya gemari dan menjadi bab terfavorit kita bersama, yaitu terapi eksternal atau pengobatan dari luar tubuh yang 100% aman bagi seluruh lansia tanpa kecuali. Terapi luar ini adalah jawaban mutlak bagi orang tua yang memiliki lambung sensitif atau pantangan organ dalam, karena sama sekali tidak melibatkan saluran pencernaan perut harian kita dalam menyerap khasiat. Kita akan memanfaatkan air rebusan daun kemangi hangat sebagai media terapi luar berupa metode merendam kedua telapak kaki atau kompres hangat pada area sendi lutut yang kaku menjelang istirahat tidur malam. Metode terapi luar ini memiliki hubungan yang teramat erat dengan lancarnya titik-titik saraf tepi pembuluh darah yang tersebar luas di telapak kaki. Kehangatan media rendaman luar ini bertindak merelaksasi simpul saraf. Mari kita siapkan seluruh peralatan dan bahannya untuk melakukan terapi luar yang aman ini secara mandiri di rumah dengan panduan langkah demi langkah yang gampang ditiru oleh siapa saja. Pertama, sediakan sebuah wadah baskom plastik lebar yang muat untuk kedua telapak kaki Anda. Kedua, petiklah 2 genggam daun kemangi segar beserta batangnya, lalu rebus bersama 2 liter air bersih di dalam panci dapur hingga mendidih berbau wangi. Langkah ketiga, tuangkan air rebusan kemangi panas tersebut ke dalam baskom plastik, lalu tambahkan sedikit air dingin biasa secukupnya. Aduk rata dan pastikan suhunya berada pada tingkat hangat-hangat kuku yang teramat nyaman di kulit luar kaki Anda. Cara mengetes tingkat kehangatan air yang paling aman adalah dengan menempelkan permukaan kulit punggung tangan Bapak dan Ibu sendiri ke dalam air baskom, bukan pakai telapak tangan. Jika suhunya sudah dirasa hangat kuku yang melegakan batin, langkah keempat adalah ambillah posisi duduk bersandar yang paling santai di atas kursi kamar Anda. Turunkan kedua telapak kaki Bapak dan Ibu ke dalam baskom secara perlahan. Sembari kaki terendam rileks selama 15 hingga 20 menit. Anda akan merasakan hawa hangat menjalar lembut, meresap ke dalam tulang. Disusul munculnya getaran kesemutan ringan yang samar. Getaran kesemutan halus tersebut adalah tanda biologis yang sangat baik, bahwa pembuluh darah pembawa oksigen yang tadinya kaku, menjepit sirkulasi, kini sudah mulai melebar rileks. Aliran darah kotor yang membawa racun asam terdorong lancar, kembali naik ke atas menuju organ penyaringan tubuh. Otot-otot pergelangan kaki dan persendian lutut eyang yang tadinya tegang akan mendadak terasa lemas, santai, dan terbebas dari rasa nyeri kaku. Waktu selama 20 menit saat melakukan terapi merendam kaki hangat beraroma kemangi ini adalah momen jeda yang teramat suci dan berharga bagi ketenangan jiwa Bapak dan Ibu yang saya muliakan. Saya menyarankan dengan penuh rasa hormat, jangan habiskan waktu yang damai ini dengan memikirkan beban hidup yang berat, melainkan ubahlah menjadi ritual spiritual yang mendekatkan diri pada Tuhan melalui aktivitas berzikir dan berdoa. Mengisi waktu rendaman dengan mensyukuri hari dengan penuh kedamaian akan membawa dampak luar biasa
bagi kesehatan rohani orang tua kita semua di rumah harian. Ketika hati dan pikiran berada dalam kondisi yang penuh dengan kepasrahan kepada Sang Pencipta, seluruh beban kecemasan di dalam dada akan menguap sirna. Otak kita secara otomatis akan menghentikan produksi hormon stres, sehingga seluruh persarafan tubuh menjadi rileks. Setelah waktu 20 menit berlalu, Eyang akan melihat perubahan fisik yang melegakan, di mana kondisi air rendaman di baskom berubah menjadi sedikit keruh. Hal tersebut sangat wajar terjadi karena adanya pelepasan sel-sel kulit mati, serta pelepasan ketegangan racun dari pori-pori. Telapak kaki Anda, seka seluruh permukaan telapak kaki, menggunakan handuk kering yang bersih secara lembut, dengan cara ditepuk pelan tanpa digosok. Sebagai tips perawatan tampakan setelahnya, oleskanlah beberapa tetes minyak zaitun murni pada seluruh permukaan telapak kaki dan sendi lutut bapak dan ibu yang saya sayangi. Minyak zaitun berguna untuk mengunci kelembapan kulit luar orang tua agar tetap halus, kenyal, dan mencegah bahaya kulit tumit pecah kaku yang menyakitkan. Kelembapan kulit yang terjaga dengan baik akan mengirimkan sinyal kenyamanan ekstra ke pusat otak. Secara biologi tubuh, ritual kehangatan luar dari rendaman kaki ini, jika dilakukan sebelum tidur, akan membantu menurunkan suhu inti organ secara bertahap harian. Penurunan suhu tubuh secara halus ini melupakan saklar utama yang merangsang kelenjar otak, melepaskan hormon melatonin melimpah. Hormon melatonin adalah zat alami penentu tidur lelap yang membawa kita tidur nyenyak sampai subuh. Tanpa gangguan gelisah di atas kasur Anda, sistem saraf simpatik yang tenang akan mencegah timbulnya serangan kram otot betis di tengah malam yang seringkali menyiksa fisik orang tua kita saat tidur nyenyak harian. Selain itu, perbaikan sirkulasi cairan bawah ini juga akan mengurangi frekuensi buang air kecil di malam hari atau gejala beser akibat dingin. Bapak dan Ibu bisa menikmati tidur utuh, lelap, dan bisa segera meninggalkan ketergantungan pada pemakaian obat tidur kimia. Mari kita memandang jauh ke depan mengenai berbagai macam manfaat jangka panjang jika terapi kompres hangat dan aturan konsumsi daun kemangi mentah ini dijalankan secara rutin. Terapi rutin menggunakan kebaikan nutrisi murni dari bumi ini akan bertindak laksana pemberian pasokan oli alami yang teramat lembut untuk seluruh sistem pergerakan tubuh kita harian. Zat aktifnya bekerja secara konstan, menetralkan asam laktat dan kapur. Zat asam dan kristal kapur yang menumpuk kaku di jaringan ikat persendian akan dikikis habis secara bertahap oleh sirkulasi darah yang lancar dan bersifat basah. Kelenturan sendi lutut, jari-jari tangan, serta otot paha yang tadinya kaku mengelut akan berangsur pulih, menjadi lentur dan bertenaga kembali. Eyang bisa menggerakkan badan dengan bebas, tanpa adanya gesekan kaku menyakitkan dari gejala nyeri punggung, pinggang, atau linu rematik. Pulihnya kelenturan sendi lutut dan otot kaki, berkat nutrisi murni daun kemangi, akan menjaga keseimbangan postur tubuh bapak dan ibu saat melangkah berjalan di rumah. Kekuatan fisik yang pulih ini memiliki hubungan yang teramat erat dengan menjaga keselamatan jiwa bapak dan ibu selama beraktivitas sehari-hari. Tubuh yang tegap, bugar dan kokoh akan mencegah timbulnya risiko kecelakaan fatal berupa lansia terjatuh di lantai rumah. Dengan otot tubuh yang lentur kokor dan sendi lutut yang bebas dari deposit kapur, bapak dan ibu yang saya sayangi akan terhindar dari bahaya cedera fisik, patah tulang panggul yang menakutkan. Eyang bisa menjalani hari senja dengan rasa aman, bugar, mandiri, dan penuh percaya diri yang tinggi dalam melangkah berjalan serta beraktivitas harian tanpa bantuan tongkat penyangga lagi. Kita bisa menikmati masa senja yang indah, penuh kedamaian. Bukan hanya masalah kelenturan sendi dan aroma tubuh yang dirawat menjadi harum segar, melainkan fungsi imunitas atau benteng pertahanan tubuh bapak dan ibu juga akan dijaga ketat oleh khasiat kemangi. Bapak dan ibu bisa memanfaatkan metode uap hangat dari rebusan daun kemangi murni untuk dihirup aromanya secara lembut di rumah. Uap alami ini bekerja aktif membersihkan sistem limfatik dari sisa penumpukan zat racun kronis menahun. Selain itu, sisa air rebusan yang bersih bisa dimanfaatkan untuk metode kumur harian
secara teratur sampai menjangkau bagian pangkal tenggorokan Bapak dan Ibu sekalian di rumah. Metode kumur hangat ini akan membasmi sarang kuman dan virus musiman yang kerap menguras energi tubuh lansia. Dengan benteng pertahanan tubuh yang kokoh kuat, Eyang selalu berada dalam kondisi bugar penuh untuk aktif bermain ceria bersama anak cucu tercinta. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, mari kita rangkum seluruh rangkaian terapi alami dari rempah dapur ini agar menjadi panduan praktis yang mudah diingat di rumah tanpa ada kebingungan lagi. Anjuran internal terbaik adalah kunyahlah 7 lembar daun kemangi mentah segar sesaat sebelum sarapan pagi untuk menetralkan asam darah secara halus. Sedangkan terapi luar terbaik adalah lakukan rendaman kaki hangat sebelum tidur malam secara teratur. Berpeganglah pada prinsip utama bahwa kunci keberhasilan dari ikhtiar medis tradisional menggunakan kebaikan alam ini terletak pada konsistensi, keteraturan, dan keteguhan hati Bapak dan Ibu sekalian untuk merawat tubuh secara telaten. Kesehatan yang sejati di usia senja tidak bisa dibangun dari satu tindakan pengobatan yang mahal secara instan, melainkan berasal dari rajutan kebiasaan kecil harian yang dilakukan dengan rasa ikhlas. Namun saya berpesan dengan penuh kasih sayang agar Bapak dan Ibu selalu mendengarkan bahasa tubuh sendiri dengan bijak selama menjalani proses pemulihan alami ini di dalam rumah harian kita semua sepanjang waktu kehidupan kita. Jika di tengah jalan proses terapi luar atau dalam timbul rasa tidak nyaman yang berlebihan seperti perut, begah, atau kulit memerah karena sensitif, tolong segera hentikan pemakaian ramuan tersebut sementara waktu. Sebagai tips, kreativitas tambahan yang sangat bermanfaat untuk dipraktikkan di dapur rumah. Air rebusan daun kemangi untuk rendaman kaki luar, kita bisa dicampur dengan seiris jahe memar atau selembar daun pandan segar. Kehadiran jahe dan pandan murni ini terbukti sangat baik untuk memberikan efek kehangatan, relaksasi tambahan pada persarafan, serta melancarkan sirkulasi pembuluh darah Eyang, membuat tubuh terasa semakin rileks enteng. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, ingatlah selalu sebuah kalimat mutiara yang sangat menyentuh hati saya sebagai seorang dokter, bahwa kesehatan adalah mahkota. Keindahan di usia senja yang bertengger di atas kepala orang-orang yang sehat. Namun keindahan mahkota itu hanya akan bisa dilihat oleh mata mereka yang sedang terbaring sakit. Oleh karena itu, mari kita jaga bersama mahkota titipan Tuhan ini dengan penuh kelembutan kasih sayang. Sebelum saya menutup perjumpaan kita pada saluran Sobat Sehat Penyakit Dalam ini, izinkan saya, Dr. Irfan Ali, memanjatkan doa tulus dari lubuk hati yang paling dalam bagi Bapak dan Ibu sekalian. Ya Tuhan yang Maha Penyembuh, angkatlah segala keluhan sendi kaku dan bau badan yang menyiksa tubuh tua orang tua kami ini. Karuniakanlah umur panjang yang berkah. Tolong bagikan cerita kesehatan ini kepada kerabat. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.